Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudasi Harsono. Pada kesempatan ini saya akan bicara tentang sebagian dari buku saya Terminal Terakhir. Terminal Terakhir adalah buku saya dari keseluruhan buku yang pernah saya buat adalah buku yang ketujuh. Sebagian tersebut yang ingin saya ceritakan adalah tentang takdir dan nasib. Detailnya marilah kita ikuti bersama. Pengertian takdir dan nasib mungkin ada unsur kesamaannya, yaitu bahwa ada hal-hal yang di luar kemampuan kita sebagai manusia. Jadi ada kesan bahwa tidak semuanya memang karena ulah kita. Ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, terutama masalah takdir. Seperti kita dilahirkan sebagai laki-laki, seseorang dilahirkan sebagai perempuan, seseorang dilahirkan dengan keadaan buta dan cacat. Sebagai contoh ya, maaf saya tidak bermaksud mengejek. Itu adalah menurut saya adalah suatu takdir karena kita tidak bisa berbuat apapun. Begitu juga hal lain, ada siang dan malam, itu semuanya udah sebagai takdir. Adapun nasib, menurut kami suatu hal yang masih betul itu adalah karena kekesukaan Allah juga, namun masih ada campur tangan dalam arti kita bisa berusaha bagaimana menghindarinya supaya kita tidak terjebak dalam hal tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, khususnya dalam bidang ilmu keselamatan kerja, itu sudah sangat berkembang, yaitu ada job analysis. Artinya seseorang yang akan mulai suatu pekerjaan harus dianalisa dulu pekerjaan tersebut, apa yang akan terjadi, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana menghindarinya supaya dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak ada kecelakaan. Itulah yang disebut job safety analysis, JSA ya. Artinya kita tidak begitu mudah menyerah langsung itu adalah karena nasib, bukan, tapi kita harus berusaha lebih dahulu. Kalau memang sudah mentok, katakanlah tidak bisa, ya apa boleh buat, itu adalah katakanlah nasib. Namun kita masih ada kesempatan berusaha, jangan cepat menyerah. Tentu dalam berusaha tersebut kita sambil berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk diberikan kekuatan supaya kita bisa meraihnya hal-hal yang lebih positif. Itulah kisah singkat tentang arti sebagai takdir dan nasib. Jadi takdir menurut saya lebih mutlak kekuasaan Allah, sementara nasib betul semuanya ada kekuasaan Allah, namun kita masih bisa merubahnya sejauh kita berusaha, berdoa untuk pada posisi yang lebih baik. Dalam buku saya yang judul yang sama, yaitu tentang Terminal Terakhir, saya juga bercerita tentang tumbuhnya suatu peradaban. Artinya suatu peradaban itu akan terbentuk oleh insan-insan atau manusia yang terlibat di dalamnya. Sementara manusia itu sendiri akan terbentuk yang sangat mempengaruhi adalah lingkungan hidupnya. Sejak kecil, dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dia dapatkan, kemudian tumbuh menjadi jati diri masing-masing. Kemudian akan terus berkembang saat dia meniti suatu kehidupan yang baru setelah bekerja dan nikah dan segala macam. Dia akan terus berkembang, dan itulah yang disebut nanti akan membentuk jiwa seseorang karena lingkungan. Jadi perilaku akan sangat terpengaruh dari lingkungan kehidupannya, lingkungan pergaulannya. Juga tidak kalah pentingnya lingkungan dalam arti fisik. Seseorang yang dilahirkan di daerah dingin akan sangat berbeda dengan tingkah laku orang yang hidup sejak kecil di daerah panas.
tentu akan berbeda-beda. Dan itu akan mempengaruhi sikapnya. Dan sikap baik itu lahiriah maupun sikap kebatinannya atau sopan santunnya dan kepatuhannya serta ketaatannya kepada Yang Maha Kuasa itu akan berkembang dalam interaksi dengan masyarakat sekitarnya, juga lingkungan dan sekitarnya. Jadi pada dasarnya manusia itu akan terbentuk oleh lingkungannya, baik lingkungan kehidupan fisiknya maupun kehidupan non fisiknya atau kehidupan rohaninya. Sebagai penutup dalam cerita sehat di dalam buku kisah Terminal Terakhir, sebaiknya kita harus selalu berpositif thinking, asumsi bahwa semua juga orang adalah baik, positive thinking, dan senantiasa mengedepankan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Jangan merasa yang paling benar, hargailah orang lain berpendapat dan saling percaya. Suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini, dari pengalaman-pengalaman yang telah saya dapat, hormatilah kedua orang tua kita, karena banyak sekali sukses story yang saya dapatkan itu karena mereka umumnya sangat setia, dalam arti sangat patuh dari nasihat-nasihat, tentu nasihat yang baik dari orang tuanya. Oleh sebab itu kita selalu berpikiran positif, hargai orang lain, kemudian ingat dan patuh kepada nasihat orang tua, dan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.